Ketika dulu masa COVID 3 tahun lalu, dia diberikan obat dan akhirnya mengalami banyak gejala yang aneh. Nah, akhirnya sekarang baru mulai memburuk dan beliau divonis penyakit apa aja tadi, Bu? Fibrosis paru, Fibrosis diabetes, paru. sama autoimun lupus. Tega aku. Dulu kurus ya berarti ya? Iya, aku dulu 55 kilo kok. Pembengkakan berarti. Usia sampean kalau boleh saya tahu? 44 tahun. Ya nggak tua-tua banget. Udah lah itu. Iya, tua banget. Di dalam keluarga ibu di Indonesia, apakah masih memiliki keluarga yang bergantung pada sampean? Banyak kok, semua bergantung sama saya. Siapa saja? Siapa saja? Ada bapak, ada adik. Bapak, bahkan adik. Iya, anak-anakku ikut suamiku. Anak ada berapa? Anak 2. Suaminya usahanya apa atau kerjanya apa? Bukan suami lagi, udah bukan suami. Ya Allah. Nah, adik kenapa kamu hidupin adik? Iya, karena dia nggak bisa kerja. Gak bisa kerjanya kenapa? Iya, ada trauma gitu. Ada sesuatu kejadian yang membuat dia trauma. Kalau orang tua usianya berapa? Bapakku paling 60. 65-an. 65 tahun. Iya kan. Aku tuh kemarin tuh kan gini toko. Oke, aku ditambah kontrak kerja sampai 9 tahun kan sama majikan. Memang dulunya kan aku masih sehat kok. Iya. Tapi begitu kesini, nenek tuh semakin nggak pernah tidur kalau malam. Jadi aku nggak pernah tidur sama sekali. Darahku tuh ngedrop sampai 3. Dokter tuh sampai bilang gini, orang lain tuh kalau 3 tuh udah meninggal loh. Katanya gitu. Kamu kok masih kuat gitu. Tambah darah 6 tuh, 6 kantong tuh masih ngedrop lagi. Sampai dicari semua penyakitnya itu. Akhirnya baru ketahuan tadi, aku ketambahan diabetes kayak gitu. Tapi lu dulu nggak diabetes, nggak ada diabetesnya gitu. Ini nggak tahu Jadinya- jodohnya kamu atau mungkin jodohnya saya juga. Kebetulan nanti tanggal 15 ada beberapa asosiasi dan yang sosial ya dan NGO dari Taiwan mau berkunjung ke yayasan. Mereka sempat mendengarkan kabar yayasan juga, pergerakan yayasan. Mereka mau sharing dengan yayasan Hongyan ini. Ya, kemungkinan mereka akan aktif di Taiwan. Nanti coba Koko berkolaborasi dengan NGO ini. Semoga bisa membantu sampean. Ini harapan Koko sama dengan harapan kamu, bisa berobat dulu. Sekiranya sudah sedikit sehat, baru pulang. Ya. Yang kedua, kalaupun nanti dipaksakan atau terpaksa harus pulang, kita akan coba membantu dari Indonesianya. Nah, untuk saat ini saya tahu mungkin sampean banyak menolong keluarga sampean sendiri. Makan segala macam juga sampean membantu toh. Sampean biasa kalau dapat gaji, kebanyakan kirim untuk siapa? Sekarang kan aku kan kemarin itu kan sempat setelah ibuku meninggal kan rumahnya dijual sama bapak, nggak ngomong sama aku. Ketika dulu masa COVID 3 tahun lalu, dia diberikan obat dan akhirnya mengalami banyak gejala yang aneh. Nah, akhirnya sekarang baru mulai memburuk dan beliau divonis penyakit apa aja tadi, Bu? Fibrosis paru, Fibrosis diabetes, sama autoimun lupus. Diabetes dan autoimun. Lupus, SLE. Nah, yang paling parah itu yaitu, yang saya tahu penyakitnya itu, yang paru-paru itu dia bisa, fibrosis ini dia bisa paru-parunya mengeras dan Iya. menyusut. Terus obatnya itu yang tanglekucun itu loh, kok yang bikin gemuk gitu loh. Nah, Obatnya itu. obatnya bisa membuat efeknya itu pembengkakan atau menggemuk nih. Iya, kayak gemuk air. Ya, Alas mana dia di Nehu, Tri General Hospital.
Yang kita tahu di mana hospital ini adalah rumah sakit untuk tentara. Ini kan kemarin kan aku masuk di apa, di diagnosis kena TBC. Didiagnosis kena TBC, tapi di tes ludah 3 hari nggak ada. Terus mau dites yang di dalam itu, tapi aku masih kesedek-sedek, takutnya malah nanti varian di paru-paru. Jadi aku nggak mau, aku nggak berani. Akhirnya di ruang isolasi kayak ke akuarium gitu loh kok. Ya, Jadi dia nggak boleh mau ngecek nggak dulu. boleh. Iya, mau ngecek dulu. Gitu. Cuman aku nggak tahu ya apakah terjadi paru-paru kamu itu mungkin mengalami pemburukan sampai. Iya, kemarin kata dokter tinggal 30%. Jadi aku udah nggak bisa nafas sama sekali. Duduk, kalau tiduran tuh nggak bisa, terlentang nggak bisa, harus duduk gini, tidur gitu. Terus tadi kemarin dilubangi di bagian pantat untuk ngerti itu biopsi apa, pankreas, hati sama ginjal. Terus tadi di yang tulang belakang itu. Mungkin teman-teman ngerti ya maksud Koko ya. Intinya yang kalian yang sudah dewasa yang mengerti penyakit, mungkin yang sering ada majikan yang ada sakit, mungkin mengerti seberapa buruknya penyakit ini. Paham ya maksud Koko ya. Jadi ya Koko nggak mau ngomong apapun nih, karena saya cuma bisa ayo ibu semangat lagi. Sekali lagi dokter hanya bisa Semangat kok, aku semangat. Semua tergantung yang di atas. Kalau yang di atas tidak mengizinkan, maka tidak akan terjadi. Ya, dokter hanya perantara nih. Kita sama-sama bantu melalui doa. Kalau ada support, terima kasih buat ibunya. Dan apapun yang sampean mau nih, sudah Koko tadi sedikit mendengar, tapi Koko butuh juga sedikit kronologis lebih jelasnya melalui WA nantinya. Mungkin besok ya Bu ya, kalau udah malam ini istirahat dulu. Besok Koko beri kamu secara personal. Dan coba saya sampaikan nih apa yang sampean mau. Coba saya bantu apakah bisa terrealisasi atau tidaknya, semua masih tergantung. Insya Allah kalau niatnya baik, niat kamu juga baik, niatnya benar, pasti ada jalannya. Ya, oke. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau sekedar membantu atau bertanya-tanya bisa hubungi langsung ke TikToknya ibu ini ya. Jadi nggak usah ngulangin Koko dulu. Aku nggak bisa lama-lama pegang HP, tanganku dua-duanya diinfus. Jadinya kalau ngetik tuh Nggak bisa susah. ya. Bapak bisa telepon aja ibu ya. Iya, Ya Iya. udah, sampai istirahat nanti saya kontak secara personal. iya. Oke. Terima kasih ya Ko ya. Terima Sama-sama, kasih semuanya. selamat datang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluarnya gimana Ko?